Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a a'malina ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة في الدين بدعة ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wa ya jumratal mu'minin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita tidak lain hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya mencurahkan dan memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, begitu pula hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah atas nikmat hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita mampu menyelesaikan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah di bulan suci Ramadan. Dan atas nikmat Allah taala pula pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan hari yang mulia ini, tidak lain adalah hari Idul Fitri. Maka tidak ada perkara yang berhak kita berikan kepada Allah di hari Idul Fitri ini, melainkan kita harus meningkatkan rasa syukur dan ketundukan serta pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah taala mempertemukan kita dengan Idul Fitri ini tujuannya adalah satu, agar kita di hari raya Idul Fitri ini meningkatkan pengagungan kita serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang di hari raya Idul Fitri ini tidak meningkat pengagungannya kepada Allah, tidak bertambah rasa syukurnya kepada Allah taala, maka bertemunya dia dengan hari raya Idul Fitri ini hanya akan menjadi sia-sia di hadapan Allah. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 182, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan Allah taala menyempurnakan bilangan bulan Ramadan kepada kalian. Litukabbirullah, agar kalian di hari raya itu mengagungkan Allah taala ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah taala berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian di hari raya itu menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu jamaah salat Idul Fitri sekalian, marilah momen hari raya Idul Fitri ini
agar menjadi hari yang bermanfaat bagi kita, mari kita jadikan momen hari raya Idul Fitri ini sebagai momen untuk meluapkan rasa pengagungan kita hanya kepada Allah, serta mengungkapkan rasa syukur kita sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat yang tidak henti-hentinya diberikan kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa ya jumratal mu'minin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini tidak lain adalah hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, di mana pada momen Idul Fitri ini, saking mulianya hari raya Idul Fitri ini, sebagian daripada kaum muslimin menyebutnya sebagai hari kemenangan. Sekalipun sebenarnya kalau kita kaji, benarkah hari raya Idul Fitri itu adalah hari kemenangan? Maka belum tentu benar istilah ini. Karena kalau dikatakan hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan, maka pertanyaannya, menang dari mana? Memangnya habis ada perang, kok di hari raya Idul Fitri dikatakan kita sebagai orang yang menang? Ada yang mengatakan menang karena telah selesai beribadah di bulan Ramadan, menang karena telah selesai melawan hawa nafsu kita ketika di bulan Ramadan. Maka pertanyaannya, apakah melawan hawa nafsu, apakah beribadah itu hanya di bulan Ramadan saja, sehingga setelah selesai bulan Ramadan kita dikatakan telah menang? Demi Allah, sesungguhnya beribadah kepada Allah, melawan hawa nafsu kita bukan hanya di bulan Ramadan saja. Sehingga ketika kita memaknai hari raya Idul Fitri ini sebagai hari kemenangan, maka setidaknya kita harus tahu apa makna kemenangan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala kepada kita orang-orang beriman. Kita harus tahu kemenangan apa yang Allah Ta'ala inginkan kepada kita orang-orang beriman, terkhusus kemenangan kita di hari raya Idul Fitri ini. Apa makna kemenangan menurut Allah? Kalau makna menurut kemenangan menurut kita mungkin masing-masing tadi. Ada di antara kita yang menganggap kemenangan Idul Fitri ini adalah menang karena telah selesai beribadah di bulan Ramadan. Menang karena telah selesai menahan hawa nafsunya ketika di bulan Ramadan. Tapi ini bukan makna kemenangan yang diinginkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan ada 4 karakter yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman agar mereka di mata Allah Ta'ala bisa dikatakan menjadi orang yang menang. Maka momen Idul Fitri ini adalah momen yang paling tepat untuk mengecek, untuk bermuhasabah apakah di dalam diri kita layak menjadi orang yang menang di mata Allah. Ketika 4 karakter ini tidak kita miliki, maka jangan berharap di hari raya ini kita menjadi orang-orang yang menang. Minal aidinal faizin. Jangan berharap kalau di hari raya Idul Fitri ini kita tidak memiliki 4 karakter kemenangan yang diinginkan oleh Allah. Maka jangan berharap kita di mata Allah dianggap orang yang menang. Siapakah orang-orang yang menang di mata Allah? Pertama, Allah Ta'ala jelaskan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-20. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang menang di mata Allah adalah orang yang pertama, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, orang yang berhijrah di jalan Allah dan berjihad di jalan Allah Ta'ala, mengerahkan segala kemampuannya, baik hartanya dan jiwanya untuk agama Allah. Maka di
ulaika humul faizun. Orang-orang yang seperti inilah orang yang kata Allah dikatakan layak menjadi orang yang menang. Orang yang mampu mempertahankan imannya, orang yang mampu mengorbankan hartanya untuk berhijrah dan berjihad, berjuang di jalan Allah Ta'ala. Maka jangan katakan diri kita menang kalau kita belum mampu mengorbankan harta dan jiwa yang kita miliki untuk agama Allah Ta'ala. Mari kita sedikit lihat bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabat, bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana pengorbanan harta dan jiwa mereka untuk agama Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling layak untuk kita jadikan teladan agar kita menjadi orang-orang yang menang di mata Allah. Inilah karakter kemenangan yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau kita mau dikatakan orang yang menang di hari raya Idul Fitri ini, marilah kita menjadi orang yang dalam kehidupan kita selalu mempertahankan iman. Dalam kehidupan kita selalu berhijrah, berpindah di jalan Allah Ta'ala. Berpindah dari perkara-perkara yang buruk kepada perkara-perkara yang baik. Kemudian puncaknya adalah marilah kita menjadi orang-orang yang bersemangat untuk mengorbankan, memberikan harta dan jiwa kita untuk agama Allah Ta'ala. Itulah orang-orang yang menang. Wa ulaika humul faizun, kata Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Adapun karakter kemenangan yang kedua menurut Allah Ta'ala terdapat dalam surat An-Nur Al-Mu'minun ayat yang ke-111. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya kata Allah, hari ini aku berikan kepada mereka balasan yang tidak ada batasnya atas kesabaran yang mereka pegang, atas kesabaran yang telah mereka lakukan, bahwasanya mereka orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang menang di mata Allah. Jadi karakter orang yang menang kedua menurut Allah adalah orang yang dalam hidupnya itu selalu memegang erat, selalu bersabar dalam mentaati Allah, selalu bersabar dalam meninggalkan seluruh kemaksiatan kepada Allah, dan selalu bersabar atas segala apa yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang selalu bersabar ini adalah orang-orang yang kata Allah, annahum humul faizun. Mereka itu adalah orang yang di dunia mereka mendapatkan kemenangan, terlebih nanti di akhirat. Maka marilah jamaah salat Idul Fitri sekalian. Momentum Idul Fitri ini adalah momen yang paling tepat untuk mengasah, meluapkan rasa kesabaran kita di jalan Allah Ta'ala. Jadilah orang-orang yang sabar, karena demi Allah kesabaran itu merupakan perkara yang paling penting setelah keimanan, bapak-bapak sekalian. Perkara yang paling penting setelah iman adalah sabar. Siapa yang punya iman tapi tidak punya sabar, maka keimanannya tidak lama lagi akan hilang pada dirinya. Makanya keimanan harus diikat dengan sabar. Makanya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-sabru lil imani, as-sabru lil imani karra'si lil jasad. Kesabaran bagi keimanan itu seperti kepala bagi anggota badan kita, Pak. Kalau kita punya iman tapi kita tidak punya sabar, itu ibarat kita punya anggota badan tapi tidak punya kepala. Kira-kira bisa hidup tidak orang yang punya jasad tapi nggak ada kepalanya? Demi Allah, orang yang sekedar punya anggota badan tanpa kepala, dia tidak akan bisa hidup. Demikian pula keimanan yang tidak diikat dengan kesabaran,
maka keimanan itu tidak akan bertahan lama. Keimanan itu akan segera hilang. Ma'adzallah. Kemudian jamaah sholat Idul Fitri sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makna kemenangan, karakteristik kemenangan yang Allah Ta'ala inginkan di dalam Al-Quran kepada kita, orang-orang yang sedang berhari raya ini. Yang ketiga adalah apa yang telah Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Mu'minun, An-Nur. An-Nur ayat yang ke-52. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yahsyahu wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang selalu mentaati Allah dan Rasulnya, selalu merasa takut kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang menang. Jadi kalau kita mau dikatakan sebagai orang-orang yang menang, maka jadilah kita sebagai orang-orang yang dalam kehidupan kita selalu taat kepada Allah. Taat kepada Allah harus kita realisasikan dalam seluruh sisi kehidupan kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Siapa yang takwanya hanya pada musim-musim tertentu, maka orang yang seperti ini bukanlah orang yang bertakwa kepada Allah. Hakikat takwa dan taat kepada Allah adalah ketakwaan dan ketaatan yang dikerjakan dalam seluruh kehidupan, bukan pada momen-momen tertentu saja. Maka siapa yang di bulan Ramadan kemarin begitu giat beribadah kepada Allah, kemudian selepas Ramadan ini sudah ada planning untuk bermalas-malasan, tidak bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah, maka demi Allah ketaatan yang model seperti itu tidak akan dianggap di mata Allah. Kesungguhan seorang hamba di bulan Ramadan tanpa dibarengi dengan kesungguhan beribadah selepas bulan Ramadan ini, bapak-bapak sekalian, itu semua akan menjadi sia-sia di mata Allah. Maka jangan sia-siakan amal soleh kita di bulan Ramadan kemarin, Pak, dengan kemalasan setelah Ramadan. Maka mari kita jaga, Pak, pahala yang Allah Ta'ala siapkan atas ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Maka mari kita jaga, kita pertahankan dalam bentuk apa? Kita mempertahankan ketaatan tersebut. Kita istiqomah mengerjakannya sekalipun telah selesai ibadah Ramadannya. Karena sesungguhnya hakikat ketaatan adalah ketaatan yang dikerjakan sampai kita menghadap Allah, bukan ketika pada momen-momen tertentu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang keempat dan yang terakhir. Adapun yang terakhir, kemenangan, makna kemenangan di mata Allah. Makna kemenangan yang Allah Ta'ala inginkan kepada kita sebagai orang-orang beriman. Bagaimana agar kita dikatakan orang yang menang di hadapan Allah? Maka terakhir, ini puncaknya, Pak. Seseorang akan dikatakan sebagai orang yang benar-benar menang. Inda dakhalahum fil jannah. Ketika orang itu sudah masuk surga, Pak. Tidak ada kemenangan yang hakiki kecuali kemenangan ketika seorang hamba telah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun, kata Allah. Tidak sama antara orang-orang yang masuk neraka dengan orang-orang yang akan masuk surga, enggak sama, kata Allah. Ashabul jannati humul faizun. Mereka orang-orang yang akan masuk surga. Itulah orang-orang yang menang dan orang-orang yang sukses. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijaga, diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya itu adalah kemenangan yang sebenar-benarnya. Makanya jangan merasa puas dengan keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup kita ini, Pak.
Kesuksesan yang sebenarnya bagi seorang mukmin bukanlah kesuksesan duniawi. Kesuksesan yang sebenarnya yang bagi seorang mukmin adalah kesuksesan nanti ketika orang tersebut diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sekali lagi, jangan pernah merasa cukup, merasa puas dengan keberhasilan duniawi yang kita telah dapatkan. Demi Allah, tidak ada gunanya kesuksesan dan keberhasilan duniawi ini kalau ternyata ujung-ujungnya menghantarkan ke dalam neraka, tidak bisa menghantarkan ke dalam surga. Maka marilah jamaah sekalian, kesuksesan, keberhasilan duniawi yang telah kita dapatkan ini kita hantarkan untuk mendapatkan kemenangan dan keberhasilan yang sebenarnya. Apa itu? Kita hantarkan itu semua agar kita bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, 4 makna kemenangan di mata Allah. Mari kita realisasikan 4 perkara ini, 4 karakter ini dalam kehidupan kita, khususnya di momen Idul Fitri ini, agar kita menjadi orang-orang yang layak dikatakan untuk menang di mata Allah. Kemenangan yang hakiki, bukan kemenangan slogan-slogan slogan-slogan belaka. Kemenangan yang betul-betul menang di mata Allah. Maka jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, momen Idul Fitri ini adalah momen yang paling tepat untuk merealisasikan, mengungkapkan kemenangan kita di mata Allah. Siapa yang tidak memiliki 4 perkara tadi dalam kehidupannya, maka jangan mengaku-ngaku telah menang di hari raya Idul Fitri ini. Tidak ada kemenangan di hari raya Idul Fitri ini kecuali bagi orang-orang yang memiliki 4 karakter tadi, khususnya kecuali orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Tidak ada kemenangan di hari raya Idul Fitri ini kecuali bagi orang-orang yang masih menjaga ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah. Adapun mereka yang di momen Idul Fitri ini melepaskan ketaatannya, meninggalkan ketakwaannya, demi Allah, orang tersebut bukanlah orang yang menang, melainkan orang tersebut adalah orang yang merugi, lagi celaka di mata Allah Ta'ala. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita tutup khutbah Idul Fitri pada kesempatan kali ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan petunjuk, hidayah, taufiknya kepada kita semua dalam kehidupan ini, sehingga kita selalu berada di atas jalan yang lurus, ya, jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga dari jalan tersebut Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والكافرين وأهلك الردة والمرتدين وأهلك النفاق والمنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم فك أسرهم. اللهم فك أسرهم. اللهم ثبتهم على الإيمان. اللهم ثبتهم على الإيمان يا قوي يا متين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا
rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafal wal ghina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum ya qawiyyu ya matin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.